Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Tulasmi, yaitu membuat laporan keuangan atau akuntansi dengan menggunakan Excel. Jadi pertama kita buka Excelnya terlebih dahulu, lalu sebelum lanjut ke jurnal umum, kita siapkan satu worksheet untuk ditulis nomor akun dan nama akun. Dan nama worksheetnya itu kita tulis account. Enter. Kurang. Account. Enter. Lalu di worksheetnya ini kita tulis nomor akun dan juga nama akun. Nomor akun dan nama akun ditulis sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya ada kas. Kas nomor akunnya adalah 110. Lalu yang dibutuhkan perusahaan ada kas di bank. Nomor akunnya adalah 111. Lalu ada piutang dagang yaitu 120. Setelah semua nomor akun dan nama akun sudah ditulis sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kita lanjut untuk membuat jurnal umum. Tetapi sebelum membuat jurnal umum, agar lebih memudahkan nanti saat membuat jurnal umum, jadi kita nanti nggak usah nulis nama akunnya lagi, kita hanya perlu menuliskan nomor akun, nanti akan otomatis keluar nama akunnya. Jadi langkah pertama adalah kita blok dulu nomor akun dan nama akunnya, lalu klik formulas, define name, name-nya itu adalah account. Nah, oke. Lalu kita masuk ke sheet berikutnya, kita ubah dengan nama jurnal umum. Jurnal umum di sheet ini terdiri dari perusahaan laundry, lalu jurnal umum per Juni 2020. Di sini saya akan membentuk dalam ribuan rupiah. Nah, apa saja kolom-kolomnya? Di sini ada tanggal transaksinya, lalu ada nama akun, kemudian ada nomor akun, lalu ada debit, dan ada kredit. Nah, karena tadi kita awalnya sudah memblok satu ini untuk mempermudah, nah kita memakai rumus agar nanti kita tidak usah menulis nama akun lagi. Rumusnya adalah kita menggunakan VLOOKUP. Lalu VLOOKUP kita klik di bawah nomor akun ini, C8. Terus karena rumus di video ibunya dan di laptop aku beda, jadi kalau di laptop aku itu pakai koma. Habis itu sudah koma, kita klik sini. Lalu kita kembali ke jurnal umum. Lalu ini diubah, bukan lagi jurnal umum tetapi account. Dan ini harus 2 dan 0. Oke, ini NA karena kita belum tarik semua. Nah, kita belum tulis nomor akunnya. Jadi kita tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, aku butuh segitu. Dan kita masuk ke transaksi-transaksinya. Nah, di
soal, transaksi pertama adalah membeli peralatan laundry secara tunai. Berarti secara tunai sebesar 12.500. Jadi tadi kan yang kita lihat di soal adalah membeli peralatan laundry secara tunai. Berarti yang bertambah adalah peralatan laundry. Peralatan laundry nomor akunnya berapa? Kita lihat di sini. Peralatan laundry 170. Kita klik di sini 170. Nah, dia akan keluar sendiri, dan karena peralatan laundry ini bertambah, maka kita tulis di sini sebesar 12.500. Karena aku ini menggunakan dalam ribuan rupiah, jadi tulisnya 12.500. Lalu karena dia membeli barang, maka kasnya berkurang. Kas berkurang, maka di kredit sebesar 12.500 juga. Nah, kas kalau berkurang berada di kredit. Kas nomor akunnya berapa? 110. Nah, maka dia akan berubah sendiri. Oh ya, ini tanggal 1 ya, pada tanggal 1. Lalu pada tanggal 2 terjadi transaksi, yaitu menerima transfer untuk pembayaran jasa laundry sebesar 2.100. Berarti yang berkurang adalah kas di bank. Kas berkurang, maka yang bertambah adalah kas di bank, maaf. Kas di bank bertambah karena seseorang membayar di debit. Kas bertambah di debit sebesar 2.100. Kas tadi nomor akunnya adalah 110. Lalu pendapatan jasa juga bertambah. Pendapatan jasa bertambah otomatis di kredit 2.100. Pendapatan jasa bernomor akun 400. Kita tulis di sini 400. Oke. Transaksi pada tanggal 4 mencatat pendapatan laundry hotel 4.500.000, tetapi baru dibayar tunai 2.500, sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti pada tanggal 4 terjadi transaksi pertama, yaitu piutang jasa. Piutang jasa bertambah. Piutang jasa berada di debit sebesar 2.000. Dan kas bertambah di debit sebesar 2.500. Lalu pendapatan jasa bertambah juga di kredit sebesar 4.500. Tadi ini adalah piutang jasa. Piutang jasa itu memiliki nomor akun 120. Piutang dagang ya, 120. Lalu di bawahnya ini ada kas tadi 110, dan maaf, ini maksud saya 4.500, bukan 24.500. Dan ini adalah pendapatan jasa bernomor akun 400.
Pada transaksi tanggal 5, membayar bagi hasil pembiayaan bank sebesar 2 juta dengan menggunakan kas di bank. Membayar pembiayaan bank berarti biaya bagi hasilnya berada di debit. Biaya bagi hasil berada di debit sebesar 2.000. Dan kas di bank berkurang karena untuk membayar sebesar kas di bank sebesar 2.000 juga. Tadi ini adalah biaya bagi hasil. Biaya bagi hasil bernomor akun 500, kas di bank 111. Oke. Ini transaksi ke-6. Lalu pada transaksi ke-6, ke-7, pada transaksi ke-7 terjadi menyelesaikan jasa laundry yang telah dibayar oleh pelanggan pada bulan Mei 2020. Pada bulan Mei 2020 berarti pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 12.000. Dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 12.000 juga. Tadi ini adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka memiliki nomor akun 220. Lalu pendapatan jasa 400. Oke. Pada transaksi selanjutnya yaitu tanggal 8 membeli peralatan laundry berupa mesin cuci dan pengering sebesar 15 juta, dibayar tunai 5.000, sisanya akan dibayar 3 bulan yang akan datang. Berarti pada tanggal 8 terjadi transaksi yaitu peralatan laundry bertambah sebesar 15.000. Lalu kas bertambah sebesar 5.000. Lalu utang usaha juga bertambah sebesar 10.000. Kas berkurang sebesar 5.000 di kredit. Lalu utang usaha berkurang juga di debit, di kredit, 10.000. Tadi ini adalah peralatan laundry memiliki nomor akun 170. Lalu kas 110 dan utang usaha atau utang dagang adalah utang dagang adalah 210. Lalu pada transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10, Tuan Ahmad menyetor uang ke
kas sebesar 2.500.000 di berangkas sebagai tambahan modal. Berarti pada tanggal 10 kas bertambah, kas 110 bertambah di debit sebesar 2.500.000. Kita hitungnya 2.500. Lalu modal Ahmad juga bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Modal Ahmad bernomor akun sebesar 300. Lalu pada transaksi di tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 11, membayar sebagian hutang dagang sebesar 10 juta. Membayar sebagian hutang dagang sebesar 10 juta. Berarti pada tanggal 11, hutang usaha berkurang ya, sebesar 10 juta. Lalu kas juga berkurang sebesar 10 juta. Tadi ini adalah utang usaha yaitu 210. Lalu kas sebesar 110. Lalu pada tanggal selanjutnya, tanggal 15, yang pertama membayar biaya listrik, air, dan telepon bulan Juni secara tunai. Pada tanggal 15 yang pertama. Berarti beban listrik, air, dan telepon itu bertambah ya. Bebannya bertambah sebesar 1.600.000. Lalu kasnya berkurang sebesar 1.600.000. Beban listrik, air, dan telepon adalah 502. Lalu kas pada tanggal 15 yang kedua, yaitu membayar gaji karyawan bulan tengah bulan Juni sebesar 3 juta dengan cara transfer di bank. Berarti beban gaji bertambah sebesar 3 juta dan kas di bank berkurang sebesar 3 juta juga. Ini adalah beban gaji bernomor akun 501. Kas di bank bernomor akun 111. Pada tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 16, Tuan Ahmad mentransfer kas di bank untuk keperluan pribadi. Berarti price bertambah karena Tuan Ahmad menyetorkan uangnya untuk kepentingan pribadi dia. Berarti price bertambah di debit sebesar 2 juta. Lalu kas di bank berkurang sebesar 2 juta karena Pak Ahmad mengirim duitnya itu melalui transfer. Price bernomor akun 301. Lalu kas di bank berkurang, berarti dia nomor akunnya adalah tadi berapa kas di bank? 111.
Lalu pada transaksi, ini transaksi pada tanggal 16. Lalu selanjutnya, pada transaksi tanggal 18, menerima pendapatan jasa laundry sebesar 2.500.000 secara tunai. Berarti pada tanggal 18, jadi transaksi yaitu kasnya bertambah sebesar 2.500.000. Lalu pendapatan jasa juga bertambah dikredit sebesar 2.500.000. Ini adalah kas. Lalu pendapatan jasa 100. Lalu pada tanggal 20 membeli bahan habis pakai laundry secara tunai sebesar 3.500.000. Membeli bahan habis pakai ya. Membeli bahan habis pakai berarti bahan habis pakainya bertambah sebesar 3.500.000. Lalu kasnya berkurang sebesar 3.500.000. Tadi ini adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai bernomor akun 125. Lalu kas 10. Lalu pada tanggal 21 ya. Pada tanggal 21 membayar biaya lain-lain sebesar 1.750.000 dengan kas tunai. Berarti biaya lain-lainnya tambah sebesar 1.750.000. Karena secara tunai berarti kasnya berkurang sebesar 1.750.000 juga. Jadi ini adalah biaya lain-lain. Biaya lain-lain bernomor akun jadi yang bertambah adalah biaya lain-lain. Karena aku nggak tahu nomor akunnya, jadi aku langsung tulis biaya lain-lain. Maaf ya Bu, aku nggak tahu dan aku lupa masukin ternyata. Lalu yang berkurang adalah kasnya. Kas bernomor akun 110. Lalu ini transaksi tanggal 21. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 22 menerima pelunasan piutang pelanggan sebesar 5 juta secara tunai. Berarti pada tanggal 22 kas bertambah sebesar 5 juta. Kas bertambah di debit sebesar 5 juta. Lalu piutang usaha berkurang kredit sebesar 5 juta. Piutang usaha bernomor akun 120. Lalu pada tanggal 23 membayar komisi agen secara transfer di bank sebesar 2.500.000, masukkan ke komponen biaya lain-lain. Berarti pada tanggal 23 transaksi yang terjadi adalah biaya lain-lain bertambah. Biaya lain-lain bertambah sebesar 2.500.000. Lalu kas di bank berkurang sebesar 2.500.000. Kas di bank bernomor akun 111. Ini aku ganti dengan biaya lain-lain. Oke.
Selanjutnya, pada tanggal 26 menerima pendapatan jasa laundry sebesar 3.400.000 secara tunai. Tanggal berapa tadi? Maaf, lupa. Tanggal 26. Menerima pendapatan jasa berarti kas bertambah. Kas bertambah debit. Maaf, salah. Kas bertambah di debit sebesar 3.400.000. Lalu pendapatan jasa juga bertambah di kredit sebesar 3.400.000. Pendapatan jasa nomor akun 400. Lalu pada tanggal 30 menerima kontak jasa laundry untuk 1 tahun ke depan dan diterima pembayarannya melalui rekening bank sebesar 7.200.000. Itu pada tanggal 30 yang pertama. Tapi pada tanggal 30 yang terjadi adalah kas di bank bertambah sebesar 7.200.000. Lalu pendapatan diterima di muka juga bertambah sebesar 7.200.000. Pendapatan diterima di muka bernomor akun 220. Lalu pada tanggal 30 yang kedua terjadi transaksi membayar sebagian utang bank jangka panjang sebesar 10 juta dengan menggunakan kas bank. Berarti ada pembiayaan jangka panjang di debit sebesar 10 juta. Lalu kas di bank berkurang sebesar 10 juta. Berarti pembiayaan jangka panjang bernomor akun 251. Lalu kas di bank bernomor akun 111. Lalu pada tanggal 30 selanjutnya membayar hutang gaji sebesar 2.300.000 dan bonus akhir tahun karyawan sebesar biaya gaji 1.500.000 secara tunai. Berarti beban gaji bertambah sebesar 1.500.000. Beban gaji, hutang gaji juga bertambah sebesar 2.300.000. Dan kas berkurang di kredit sebesar 3.800.000. Ini adalah beban gaji. Beban gaji tadi 501. Hutang gaji Hutang gaji 211 dan kas 110. Oke, itu dia jurnal umumnya. Dan ini coba kita jumlahkan. Oh, maaf. Maaf, ini tadi Oke, jadi ini sudah balance ya.
debit sebesar 106.850 dan kredit juga sebesar 106.850.